Sesuaikan dengan target investasi Anda. Bagi Anda yang mencari saham yang liquid, saham yang aman, saham yang secara volatilitas harga sahamnya tidak terlalu tinggi, ya BCA ini adalah salah satu saham yang wajib untuk Anda masukkan dalam daftar pantau Anda. Untuk BCA ini terbilang cukup tangguh di sepanjang tahun 2024, di mana begitu banyak sentimen negatif yang melanda perbankan termasuk BCA. Namun bisa Anda pantau di sini, dalam satu tahun BCA masih tumbuh 5,35% harga sahamnya. Tentu ini berbanding terbalik dengan 3 saham besar lainnya seperti BNI, Mandiri, dan juga BRI yang kalau dalam setahun itu mengalami penurunan di kisaran 20 sampai 30% dari all time high-nya masing-masing di tahun 2024. Untuk BCA ini dari all time high-nya pernah ada di 10.950 dan sekarang ada di angka 9.850, berarti ini turun ya kisaran 10-an persen. Jadi BCA masih cukup tangguh ya di tengah begitu banyak sentimen negatif di tahun 2024. Karena kalau kita bisa lihat juga dari segi kinerjanya untuk BCA, bisa Anda lihat di sini untuk laba bersihnya atau net income-nya terpantau di-annualize-kan masih mengalami pertumbuhan. Bahkan pertumbuhannya ini dari 48 triliun ke 54 triliun ini tumbuh 8-9%. Kemungkinannya ini masih lebih tinggi dari 54 triliun untuk annualize-nya ini. Kalau kita melihat dari rating yang diberikan oleh analis untuk BCA di sini ada 36 analis yang memberikan rating, di mana 32-nya merekomendasikan untuk beli, 4-nya tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk jual, dengan target harganya untuk BCA ini ada di harga rata-ratanya di 12.072 dengan estimasi tertinggi bisa mencapai 13.500 dan terendahnya di 10.400. Nah, untuk harga sekarang ini bahkan dia sudah turun melampaui target harga terendah dari BCA ini. Artinya secara untuk BCA ini termasuk sudah tergolong ada di harga yang murah. Karena kalau kita pantau juga dari sini ya sobat investor, kita lihat dari PE band untuk BCA, jika kita tarik untuk 3 tahun terakhir ini BCA itu sudah di bawah -1. Jadi sebenarnya ini BCA sudah masuk di area yang cukup bagus untuk Anda membeli. Nah, kalau kita tarik dalam 5 tahun terakhir, dilihat dari PE band untuk BCA ini sama ya, sudah ada di antara -1 dan -2. Bisa Anda lihat di sini. Jadi kan ini sudah tergolong harga best price-nya ya. Kalau dilihat dari PE band ini sudah di best price-nya. Cuma pernah ada terendahnya waktu Covid kemarin. Memang dia turun di bawah -2. Nah, kalau kita tarik untuk 10 tahun, nah bisa Anda lihat di sini ya, setidaknya dari tahun 2018 sampai memasuki tahun 2025 ini terpantau untuk min PE yang sekarang ini BCA ada di 22,78, itu sudah tergolong di harga yang murah. Jadi di harga sekarang ini kalau teman-teman melihat di 9.850, jika BCA bisa mencapai di target tertingginya bisa mencapai di 13.500, artinya ini peningkatannya cukup tinggi, mendekati 40%. Walaupun memang kita tidak tahu ya apakah BCA bisa mencapai ini dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tapi namun tentu untuk saham seperti BCA yang punya keunggulan tersendiri, yang memang untuk investor-investor retail yang apalagi dana kelolaannya kecil, apalagi baru masuk, memang BCA ini mungkin tergolong ya saham yang kurang menarik karena untuk returnnya tidak terlalu tinggi. Tetapi untuk mereka yang punya dana kelolaannya besar, dengan BCA ini salah satu saham yang liquid, ya mudah untuk masuk, mudah untuk keluar dengan dana yang cukup besar, ditambah lagi dengan keamanan bahwa BCA ini adalah saham atau perusahaan yang bagus dengan fundamental yang sangat bagus. Ada juga pengamannya dividen walaupun kecil, tapi setidaknya ini memang sebanding dengan tingkat keamanan ketika berinvestasi di BCA, baik dilihat dari volatilitas harga sahamnya maupun juga dari likuiditasnya.
Dari data yang ada di sini juga terpantau untuk BCA, melihat dari laporan keuangan individual bulan November 2024, BCA bisa Anda lihat di sini untuk net profitnya di bulan November 2023 ada di 3,9 triliun, masuk di Oktober 2024 dia 5,9 triliun, dan di November dia memang turun ke 4,2 triliun. Artinya ini secara month and month mengalami penurunan 27,5%, namun secara year on year masih tumbuh 8,2%. Namun yang menarik di sini kalau kita lihat dari pendapatan bunga untuk BCA, terpantau di sini di month on month-nya memang mengalami penurunan 2,4%, namun secara year on year justru dia tumbuh 7%. Nah, untuk beban bunganya yang kalau kita melihat dari BRI, Mandiri, dan bank-bank yang lainnya, di beban bunga ini mengalami kenaikan. Tetapi untuk BCA justru sebaliknya, bisa Anda lihat untuk beban bunga ini, ya, dilihat dari month on month-nya turun 2%, sedangkan year on year-nya 13,7%. Nah, ini memang net income-nya turun karena ini pendapatan bunga juga memang mengalami penurunan sebesar 2,4% secara month on month-nya. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat di atas juga ya, bagian atas di sini BCA mengurangi dana yang ditempatkan di BI, di mana terpantau untuk month on month-nya dia turun 1,8%, bahkan untuk year on year-nya dia turun 34,2%. Nah, ini agak berbanding terbalik dengan surat berharga, ya, obligasi pemerintahan juga terpantau di sini untuk BCA justru mengalami peningkatan. Secara month on month dia naik 1,1%, secara year on year dia naik 22,8%. Artinya ini BCA meningkatkan investasinya, ya, dia lebih bermain aman di surat berharga atau obligasi pemerintah yang ada. Nah, untuk kredit dan juga pendanaan dari BCA ini secara month on month mengalami peningkatan 2,1% dan secara year on year mengalami peningkatan 15,5%. Sedangkan untuk panduannya guidance untuk full year 2024 terpantau BCA dari manajemennya 10-12%. Nah, sekarang sudah naik di 15%. Artinya ini mengalami sudah di atas dari panduan yang diberikan oleh pihak manajemen, hanya di 10-12%. Nah, ini juga yang menarik di sini kalau kita lihat juga dari casanya, artinya ini dana murah, ya. Untuk dana murahnya dia mengalami peningkatan, month on month-nya naik 1,3% dan year on year-nya naik 5,6%. Nah, ini berbanding terbalik dengan dana mahal atau time deposit di sini, ya. Untuk dana mahalnya dia turun 1,2% secara month on month, secara year on year-nya dia turun 5,5%. Sedangkan kalau dari dana pihak ketiga untuk BCA ini secara month on month-nya naik 0,8% dan secara year on year masih tumbuh 3,5%. Jadi sejauh ini ya masih cukup menarik untuk BBCA kalau kita lihat dari kinerja yang ada, sekalipun di bulan November mengalami penurunan, namun tentu ini bisa akan tercover kemungkinan besar ketika masuk untuk laporan Desember yang juga memang itu menjadi bagian dari laporan kuartal 4 BCA di tahun 2024 dan juga sekaligus laporan full year tahun 2024. Jadi kalau mau ditanya apakah BCA ini menarik sekarang ini, ya tentu sudah ada di harga yang sangat-sangat bagus. Hanya apakah dia masih akan lanjut koreksi itu kita tidak tahu, karena memang untuk penurunan harga saham ini bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja dari BCA, tetapi lebih daripada ke sentimen-sentimen negatif eksternalnya, baik dari suku bunga yang masih cukup tinggi, kemudian pelemahan rupiah terhadap dolar, belum juga disebabkan juga dengan outflow asing yang begitu deras di kisaran 6-8 bulan terakhir di 2024, ya itulah yang menyebabkan pergerakan harga saham BCA masih sedikit tertahan, tapi setidaknya dalam 1 tahun dia masih profit
kisaran 5,35%. Oke, jadi semua tinggal kembali kepada Anda, sesuaikan dengan target investasi Anda. Bagi Anda yang mencari saham yang liquid, saham yang aman, saham yang secara volatilitas harga sahamnya tidak terlalu tinggi, ya BCA ini adalah salah satu saham yang wajib untuk Anda masukkan dalam daftar pantau Anda. Oke, ini saja informasi untuk BCA saat ini. Tetap semangat investasi dan salam IHSG. Investor harus selalu gembira.